Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Saya Pang Tokjen. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai IPO Hunter, yaitu PT Esa Medika Mandiri Tbk dengan kode saham EMI. Seperti biasa, IPO Hunter saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah detail IPO, kedua fundamental, dan yang ketiga adalah valuasi. Untuk masa pencalonan awal, book building 22 Juni sampai 24 Juni 2026. Offering masa penawaran umum perdana saham 2 sampai 6 Juli 2026. Listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2026. Sebagai lead underwriter, Dana Reksa Sekuritas dan PT Ina Sekuritas Indonesia dengan full komitmen kesanggupan penuh. EMI ini akan menawarkan saham baru sebanyak 523 juta lembar, saya bulatkan, atau 30%. Nominal Rp50, harga penawaran Rp446 sampai Rp515 per lembar. Sehingga nilai emisi maksimal Rp269 miliar. Selain itu, EMI juga melakukan ESA, Employee Stock Option ya, untuk karyawan. Ini sebanyak 52,3 juta lembar atau 10%. Struktur permodalan sebelum IPO, sebagai pemegang saham terbesar 30%, yaitu Bapak Surya Gunawan Wijaya. Setelah IPO masuk masyarakat sebanyak 523 juta lembar, mewakili 30%. Sehingga kepemilikan Pak Surya Gunawan Wijaya turun menjadi 21%, tetap yang terbesar. Sehingga jumlah lembar saham yang didapatkan secara penuh setelah IPO menjadi 1,7 miliar lembar. Saya bulatkan. Ini ada program ESA ya. Jadi IPO ke masyarakat itu 470,6 juta lembar. ESA-nya 52,3 juta lembar. Ya, jadi ESA ini mengambil dari porsi dari IPO. Ya, untuk saham ESA ini diberikan kepada karyawan gratis. Ya, uang yang jadi tidak ada uang masuk ke perusahaan. Ya, justru malah perusahaan mengeluarkan pembayaran untuk jatah ESA ini. Ya, ada lock-up period yaitu 30 bulan sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. ESA ini dilakukan bersama dengan IPO. Jumlah karyawan yang mendapat saham ESA ini adalah 30 orang. Ya, perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam program ESA. Ya. Penggunaan dana untuk IPO ini Bapak Ibu sekalian, 50 miliar untuk bayar sebagian pokok pinjaman ke bank, yaitu Bank Ina Perdana. Ya, nilai pinjaman saat ini 8 Juli 2026 88 miliar rupiah. Ya, jumlah pokok yang akan dibayar 45 miliar rupiah. Sehingga sisa pinjamannya 43 miliar rupiah. Tingkat bunga efektif 10,5% per tahun. Kemudian ada juga fasilitas kredit investasi juga dari Bank Ina ya. Ini mau dibayar 5 miliar ya. Nilai pinjamannya 15 miliar sehingga sisanya 10 miliar. Bunga kredit juga sama 10,5. Sebesar 12% ini untuk pengembangan usaha dalam bentuk capek ya, untuk membangun gedung pabrik Cikupa. Rencana penggunaan pabrik untuk tidak produksi kuartal keempat 2027, dari kuartal tahun depan ya, akhir tahun depan, pabrik Cikupa ya. Sebanyak 69% untuk modal kerja. Jadi sebagian besar dana IPO ini untuk modal kerja ya, 69%. Sebagian besar ini untuk pembelian persediaan ya.
persediaan. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa EMI ini adalah perusahaan, sebentar ya, supaya Bapak Ibu jelas, perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. Ya, jadi perdagangan besar ya, alat-alat laboratorium, tes-tesnya itu loh ya, alat farmasi dan alat kedokteran. Ya, jadi sebagian besar untuk dari IPO ini untuk modal kerja terkait pembelian persediaan. Ya, M ini didirikan tahun 2000 ya, bulan Januari di Tangerang. Ya, sebagai founder adalah Surya Bapak Surya Gunawan Wijaya. Ya, dia mempunyai anak perusahaan. Ya, anak perusahaannya ini ada ada 4 ya, asosiasi ada 1. Jumlah karyawan 78 orang, tetapnya 59, kontrak 19. Ya, sekali lagi bahwa kegiatan usaha utama EMI adalah perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia. Saat ini EMI mempunyai 1 kantor pusat, 2 pabrik, dan kantor perwakilan, serta sales representatif yang tersebar di Indonesia. Pabriknya ada di Cikupa, Tangerang, sama di Solo. Ya. Produk-produk dari perseroan adalah produk bermerek perseroan sendiri dan produk bermerek dari Prinsipal yang didistribusikan oleh perseroan. Perseroan berfokus pada peralatan medis, ya, barang modal, capital equipment, yaitu perangkat medis yang digunakan jangka panjang dan berulang, bukan yang sekali habis. Ya, produk-produknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Surgical instrument, ya, digunakan untuk mendukung tindakan pembedahan. Ya, mereknya Medicon Jerman. Tanggal berakhir hubungan kerja akhir 2028. Kemudian Electrosurgery Unit, ya, teknologi bedah takir dari mereknya Bowa Jerman. Akhir kerjasama akhir tahun 2030. Kemudian mereknya Simeon Medical Jerman, ya, akhir 2030. Gimi Jerman Juni 2030. Kemudian Hanlech Healthcare Inggris Februari 2027, ya, ini sudah tahun depan ini. Kemudian Air Liquide Healthcare Prancis akhir 2027. Medec International dari Belgia November 2026 juga tahun ini. Teleshare US Juni 2028. Wego Cina Januari 30. Ya, ini Esatec ini mereknya sendiri, ya. Untuk Medicon Jerman, Perseroan telah melakukan hubungan kerjasama 20 tahun lebih. Bowa Jerman 15 tahun lebih. Simeo Medical Jerman 10 tahun lebih. Gimi Jerman baru 1 tahun lebih. Hanlech Healthcare Inggris 10 tahun lebih. Air Liquide Healthcare Prancis 15 tahun lebih. Medec International Belgia 2 tahun lebih. Teleshare Amerika 2 tahun lebih. Dan Wego Cina 10 tahun lebih, ya. Jadi ini rata-rata sih hubungan sudah jangka panjang, ya. Ya, jadi punya 2 pabrik, Solo dan Cikupa. Ya, jadi kebanyakan saya lihat ini dia tuh ngerakit, ya. Jadi membeli komponen dari supplier, kemudian proses produksi assembly, ya, jadi dirakit, ya. Untuk yang di Solo, area luas pabriknya 200 meter persegi, jadi nggak luas, ya. Mereknya Esatec, mereknya diproduksi. Yang di Cikupa, area luas fasad produksi 3.000 meter, cukup besar. Merek yang diproduksi di sini adalah Bowa, Simeon, Medec, Cronen, Bego, ya. Emiten pelanggannya ini adalah dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta di seluruh Indonesia.
ya. Ini ada banyak rumah sakit ya. Rumah sakit swastanya Primaya dan Mandaya ya. Pesero juga menjalin kerjasama dengan BUMN ya dan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa pelayanan. Salah satunya adalah Pertamina Bina Medica Indonesia Healthcare Corporation (IHC) yang merupakan holding rumah sakit BUMN di Indonesia. Persaingan usaha di bidang ini cukup kompetitif ya. Di sini ada beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sejenis dengan perseroan yang telah listed di bursa. Dayamas Medica Industri Tbk, Itama Ranuraya Tbk, Medela Protentia Tbk (MDLA), Encephal Putra Mega Trading (EPMT), Diastika Biotekindo ya, ada cek juga ya. Risiko utama dari emiten ini adalah sebagian besar penjualannya itu dari segmen pemerintah ya. Ini adalah milestone-nya ya, dari didirikan tahun 2000 ya. Struktur kepemilikan ya, sebagai pengendali perseroan adalah Bapak Surya Gunawan Wijaya ya. Pemilik manfaat akhir juga sama, Bapak Surya Gunawan Wijaya ya. Kita lihat dari manajemennya, kebanyakan ini keluarga Wijaya ya. Komisaris utama Bapak Surya Gunawan Wijaya, Komisaris Andre Ignatius Wijaya, Direktur Utama Florin Kris Wijaya, Direktur Andre Matthew Wijaya. Juga ada Direktur Edili, Direktur juga Jason Aaron Lee ya. Jadi ini ada dua marga, Wijaya dan Lee. Ya, jadi kita dari sini bisa melihat bahwa perusahaan ini masih perusahaan keluarga ya. Pak Surya Gunawan umur 72 tahun ya. Pak Andre Ignatius Wijaya umur 44 tahun, masih muda. Komisaris Independen Pak Iwan Ho 55 tahun. Komisaris Independen Sodik Sadik 64 tahun, pihak ketiga ini ya. Nah ini saya pikir ini adalah orang utamanya ini ya. Kita lihat dari profilnya, kebanyakan beliau dia pekerjaannya ada di Kementerian Kesehatan ya. Jadi saya pikir dengan bantuan Bapak Sodikin Sadek, Barcelona bisa mendapat proyek-proyek dari instansi pemerintah. Direksi Floren Chris Wijaya, umur 40 tahun. Kemudian Jason Aaron Lee, umur 38 tahun. Andrew Maju Wijaya, umur 32 tahun. Nah, kita lihat di sini nih, ya, sudah jelas bahwa ada hubungan keluarga, orang tua dan anak. Pak Surya Gunawan sebagai ayah, Andrew Ignatius Wijaya anak, Florin Wijaya anak, Andre Maju Wijaya anak. Kemudian ada Edi Lee ayah, Jason Aaron Lee anak. Ya. M ini mempunyai total aset 564 miliar rupiah. Ya, jadi saya pikir perusahaan menengah di bawah 1 triliun. Ya, ya. Penjualan juga dari tahun lalu juga naiknya nggak begitu besar. Tahun lalu 2024 385 miliar rupiah, tahun 2025 455 miliar rupiah. Ya, dari rugi laba saya lihat ini beban bunganya memang cukup besar. Ya, laba usaha tahun 2025 itu 67 miliar, beban bunganya 30 miliar, hampir separuh dari laba usaha. Ya, jadi saya pikir ini perlu harus dikurangi. Ya. Untuk konvenen dari perbankan ada satu nih yang tidak memenuhi current ratio dari OCBC NISP. Ya, tercatat 0,92 kali, syaratnya minimal 1 kali. Ya, untuk debt to ratio maksimal 300%, perseroan 289%. Kurang sedikit ya. Kemudian ini dari Bank Ina itu. Dari OCBC dernya leverage ratio 3,5 kali, kenyataannya 2,893 kali. Ya. Ya, ini pendapatan ya 2025 dibanding 2024 naik 18%. Ini karena dari menang tender dari Islamic Development Program ya yang dilaksanakan yang dimenang oleh perseroan.
juga menang tender 2 tender dari ISDB, Islamic Development Bank, sama ya. Terus 2024 dibanding 2023 juga memenangkan tender dari Islamic Development Program ya, soft loan kepada pemerintah Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini segmen operasi kita bisa lihat ya bahwa pemerintah itu sumber pendapatan emiten dari pemerintah itu 98% ya, yang bukan pemerintah cuma 2% ya. Jadi ini risikonya tinggi ya, terlalu konsentrasi. Jadi yang bagus adalah yang imbang ya, jadi stabil ya. Kemudian kita ringkas, jadi jumlah lembar saham yang dapat store penuh setelah IPO itu 1,7 miliar lembar ya. Ini rencana penggunaan, ini dana IPO, ya ini saya pakai nilai tengah ya. Dana IPO yang akan diraup itu 217 miliar rupiah ya, 217. Itu mewakili 38% dari total aset tahun 2025 dan 150% dari total ekuitas. Jadi saya kurang suka karena dana IPO 1,5 kali dari total modal ya, modal ya. Berarti ini saya kurang suka, saya kasih warna merah. Penggunaan dana 20% untuk bayar utang, 12% untuk capek pembangunan gedung pabrik di Cikupa ya, yang untuk produksi barang-barang prinsipal, 69% untuk keperluan modal kerja ya, pembelian persediaan bahan baku. Usianya emiten ini 26 tahun ya, merupakan perusahaan keluarga. Kemudian 98% penjualan dari sektor pemerintah, bank kreditur, bank INA sama bank OCBC ya. Kita lihat untuk tahun 2024 analisa rasionya, fundamentalnya, GPM-nya 35% itu cukup tinggi, bagus ya, gross profit margin. OPM-nya langsung drop jadi 11%, moderat. NPM jelek sekali, cuma 3%. Ya, sangat rendah. ROE 15%, bagus ya. Jauh di atas deposito dan inflasi. Untuk 2025 GPM-nya 36%, sama dengan tahun lalu ya. Sedikit lebih tinggi 1%, bagus. OPM-nya 15%, ada kenaikan perbaikan dari 11% tahun 2024 menjadi 15% tahun 2025. Saya nilai moderat. NPM juga ada perbaikan dari 3% menjadi 7%. 7% adalah moderat. ROE 22%, ya jauh lebih tinggi dari sebelumnya 15%. Jadi ini bagus. DER-nya cukup tinggi, saya nggak suka, hampir 300%. Untuk ICR, interest coverage ratio, kemampuan bayar bunga, ini buruk, single digit 2,47 kali. DSCR, debt coverage service ratio, kemampuan mengcover utang moderat 1,94 kali ya, masih di atas 1 ya, yang jelek itu di bawah 1 ya. Jadi saya simpulkan bahwa fundamental AM ini moderat ya, moderat. Bagaimana valuasinya? Dengan perkiraan laba bersih tahun 2027 50 miliar, dia tahun 2025 itu laba bersihnya 32 miliar ya, 2025 ya. 2027 saya perkirakan 50 miliar, sehingga ketemu IPS-nya 29 kali ya. Untuk harga IPO, Bapak Ibu sekalian, ini berkisar 446 sampai 515, sehingga ketemu PI-nya sekitar 15,4 kali sampai 17,8 kali ya, jadi jauh di atas 10 kali. Untuk PBV 2,14 kali sampai 2,48 kali. Saya pikir ini valuasinya mahal ya. Jadi saya nggak rated untuk saham ini, Bapak Ibu sekalian ya. Cuman naik nggak naiknya itu tergantung, sangat tergantung dari penjatahan ya. Kalau penjatahannya dapat sedikit, mungkin hari pertama bisa arah. Namun dengan kita mengetahui secara fundamental dan valuasi mahal, jadi kita jangan pegang lama-lama ya. Bapak sekalian ya, saya ingatkan disclaimer on ya. Keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, dan jangan lupa kalau ada yang perlu ditanyakan bisa hubungi saya langsung. Terima kasih.
Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua.